Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi untuk rekan-rekanku semuanya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Hotijah dengan NIRM 0201209190 dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dengan jurusan Pertanian, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 2B. Nah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk mengulas sedikit mengenai video webinar yang membahas tentang pemupukan perkebunan kelapa sawit. Nah, ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Teknologi Pemupukan Ramah Lingkungan yang diampu oleh Bapak Bayu Andrianto MSI. Untuk mengefisienkan waktu, mari saja kita lanjut ke video selanjutnya. Video yang akan saya ulas yaitu yang diselenggarakan oleh Jakarta Planters Club. Jakarta Planters Club atau JPC merupakan komunitas profesional dalam sektor perkebunan. Dalam arti luas, JPC dibentuk dengan visi yaitu JPC menjadi wadah belajar, berbagi ilmu dan pengalaman dalam rangka ikut serta memajukan sektor perkebunan di Indonesia. Topik pertama yang akan saya bahas mengenai manajemen nutrisi tanaman yang disampaikan oleh Bapak Alwan Wijaya SPMSI. Nah, manajemen nutrisi tanaman terkait dengan nutrients balance dan juga fertilizer cost. Karena mengingat situasi kondisi pandemik yang sekarang, artinya semua aktivitas di kebun dilihat dari cost-nya. Jika kita berbicara mengenai pemupukan, pasti ada kaitannya dengan cost. Pemupukan dilakukan untuk menghasilkan profit, karena dengan semakin tinggi kita memberikan pupuk, maka hasil atau profitnya juga harus seimbang. Untuk mencapai hal itu, kita diharuskan untuk memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama ada mengenai efektivitas dan yang kedua mengenai efisiensinya. Selanjutnya ada pemupukan berimbang. Pupuk adalah bahan yang diberikan kepada tanaman baik langsung ataupun tidak langsung untuk mendorong pertumbuhan, meningkatkan produksi atau memperbaiki kualitasnya sebagai akibat perbaikan nutrisi tanaman. Nah, sedangkan pemupukan adalah pemberian pupuk kepada tanaman ataupun kepada tanah dan substrat lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pemupukan berimbang adalah sesuai dengan kebutuhan tanaman, kondisi spesifik lokasi, atau tidak menimbulkan dampak negatif. Pemupukan berimbang ada kaitannya dengan nutrients balance, bahwa keseimbangan hara perlu dijaga, karena hasil produksi berpengaruh terhadap keseimbangan hara yang ada di situ. Sedangkan pemupukan berimbang terdapat di dalamnya serapan hara, hara pengangkut, manajemen pemupukan, dan lain sebagainya. Tujuan dari pemupukan berimbang, yang pertama ada mengganti hara yang terangkut melalui FFB. Yang kedua ada mengganti hara yang diimobilisasi masuk ke jaringan tanaman. Yang ketiga ada penyerap hara, yaitu berupa bunga-bunga jantan yang sangat besar, jadi harus segera dikembalikan. Selanjutnya ada economic yield. Nah, economic yield ini terkait dengan cost efisiensi, di mana yang pertama ada pemenuhan unsur hara atau pupuk sesuai kebutuhan, yang kedua ada pemanfaatan bahan organik sebagai substitusi pupuk. Kemudian ada tools mengatur nutrients balance. Bagaimana sih caranya? Nah, cara yang digunakan yaitu leaf analysis atau LSU yang diperoleh dari hasil analisis lab. Nantinya akan keluar hasil kondisi-kondisi dari unsur hara tersebut. Analoginya yaitu unsur hara secara tunggal akan tercapai bila unsur hara yang lain hadir secara bersama-sama dalam porsi yang berimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selanjutnya ada economic yield. Nah, economic yield ini terkait dengan cost efisiensi, di mana yang pertama ada pemenuhan unsur hara atau pupuk sesuai kebutuhan, yang kedua ada pemanfaatan bahan organik sebagai substitusi pupuk. Selanjutnya ada tools untuk mengatur nutrients balance. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan menggunakan leaf analysis atau LSU diperoleh dari hasil analisis lab. Nantinya akan keluar hasil kondisi-kondisi dari unsur hara tersebut.
Topik yang kedua yaitu mengenai optimalisasi pemupukan dalam manajemen perkebunan kelapa sawit yang disampaikan oleh Bapak Syaiful Bahri Panjaitan SPM Agrik SC. Konsep manajemen tanaman. Nah, manajemen tanaman pada hakikatnya adalah pengelolaan faktor produksi tanaman yang terintegrasi dalam proses produksi dan proses manajemen untuk tanaman, memberikan output optimal, baik daripada standar kualitasnya, kuantitasnya, waktu, dan juga biaya yang terutama momentumnya tepat pada harga. Dengan faktor produksi, ada hubungannya dengan yang pertama ada bahan tanaman atau genetik, yang kedua ada lingkungan atau environment, yang ketiga ada kultur teknis atau cultivation teknik. Nah, ketika semuanya bagus, maka inilah faktor yang akan mendukung keberhasilan dari produksi nantinya. Kemudian ada penilaian keragaan tanaman dan hukum kesetimbangan hara. Terdapat defisiensi N, di mana gejala dimulai dari pelepah tua yang berwarna hijau pucat sampai kekuningan. Yang kedua ada defisiensi P, pertumbuhan vegetatif jadi menurun, di mana daun menjadi berwarna merah keunguan dan perakaran tidak optimal. Yang ketiga ada defisiensi K, dengan gejala defisiensi berupa orange spotting dan confluence orange spotting, serta mid-crown yellowing dimulai dari pelepah tua. Yang keempat ada defisiensi MG. Defisiensi dimulai dari pelepah atas atau pelepah muda dengan daun mengkerut atau crinklet leaf seperti pita. Kemudian ada ujung daun membentuk mata pancing atau hocket leaf, kategori ringan, dan juga ada fish leaf, little leaf, pemendekan ukuran daun muda yang menunjukkan kondisi yang khas. Defisiensi boron pada tanaman sawit dan jagung. Tanda-tanda tanaman jagung defisiensi boron yaitu daun muda terlihat tebal dengan warna hijau tua dan daun biasanya rapuh. Yang kedua ada pertumbuhan batang memendek dan tanaman kelihatan kerdil seperti kekeringan. Yang ketiga ada batang dan pelepah daun tanaman mudah patah. Yang keempat ada pembentukan buah tidak beraturan atau fruit set problem. Biji yang terbentuk di tongkol tidak penuh seperti penyerbukan yang tidak sempurna. Kemudian ada iron atau Fe defisiensi dengan indikasi terlihat adanya keputihan pada daun muda. Kemudian juga ada banyak ditemui pada tanah pasir atau sandy soil. Selanjutnya ada pemupukan. Ada hubungan antara pemupukan dengan pertumbuhan dan produksi tanaman, di mana pertumbuhan dan produksi merupakan hasil interaksi dari semua pupuk yang diberikan atau 13 ditambah 13 unsur hara efisiensi mulai pemupukan atau yang sedia ada di dalam tanah. Yang kemudian selanjutnya ada secara rata kurang lebih 60% biaya pemeliharaan pada budidaya kelapa sawit adalah pemupukan, atau kurang lebih 37% dari total biaya produksi. Selanjutnya ada unsur hara dan pupuk. Tujuan pemupukan dimaksudkan untuk memberikan unsur hara yang sesuai diperlukan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan serta produksi secara optimal. Dengan menggunakan slogan 4T yaitu tepat dosis, tepat guna, tepat waktu, dan juga tepat sasaran. Nah, cukup sekian ulasan video dari webinar tentang pemupukan perkebunan kelapa sawit yang saya bahas. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.